back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa KPU atau Komisi Pemilihan Umum telah membuka pendaftaran P3K 2022 sebanyak 1.352 formasi. Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi membuka pendaftaran calon P3K 2022 sebanyak 1.352 formasi yang tergabung dalam 4 zona pembagian wilayah kerja. Jadwal pendaftaran calon P3K KPU 2022 dibuka sejak 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023 mendatang. Proses pendaftaran P3K KPU 2022 dapat dilakukan melalui laman SSCASN dengan membuka tautan sscasn.bkn.go.id. Adapun tahapan seleksi P3K KPU 2022 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi CAT BKN, yang diantaranya ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Mengacu pada pengumuman pendaftaran dan formasi seleksi P3K KPU 2022 dengan suratnya nomor 15/SDM.01 PU/04/2022 tentang seleksi P3K Sekjen KPU formasi tahun 2022, syarat, dokumen, dan daftar formasi P3K KPU 2022 serta kriteria pelamar telah lengkap dijelaskan dalam surat tersebut. Bagi pelamar yang ingin mendaftar sebagai calon P3K KPU 2022, perlu memperhatikan syarat, dokumen, formasi P3K KPU 2022, dan kriteria pelamar P3K KPU 2022 sesuai surat yang dikeluarkan KPU. Oleh karena tidak semua pelamar dapat mendaftar sebagai calon P3K KPU 2022, maka perlu disimak apa saja yang menjadi syarat dan dokumen yang harus disiapkan. Untuk informasi pendaftaran calon P3K KPU 2022, lengkap beserta zona formasi, syarat, dan dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama tentang formasi P3K KPU 2022. Adapun unit kerja yang membuka formasi dan alokasi penempatan P3K KPU 2022 adalah Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten atau Kota, yang meliputi Zona 1, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat Kabupaten dan Kota di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk Zona 2, Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu, serta Lampung. Kemudian zona 3, Sekretariat KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota di wilayah Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sedangkan di zona 4, ada Sekretariat KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Berikut ini adalah syarat P3K KPU 2022. Kriteria pelamar yang memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut dapat melakukan pendaftaran P3K KPU 2022 di antaranya yang pertama, usia minimal 20 hingga 57 tahun.
Kedua, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. 3, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, P3K, TNI, Polri, dan pegawai swasta. 4, bukan sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, dan Polri. Kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. 6, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau sesuai dengan ketentuan instansi pemerintah. Yang ketujuh, kualifikasi pendidikan sesuai syarat jabatan. Kedelapan, sehat jasmani dan rohani. 9, tidak ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika dan lainnya, ditandatangani dokter rumah sakit atau puskesmas pemerintah, wajib diserahkan setelah lolos seleksi P3K. Ke-10, memiliki pengalaman kerja yang relevan sesuai jabatan yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pertama minimal 2 tahun dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar di instansi pemerintah dan minimal direktur atau kepala divisi SDM bagi pelamar swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau juga yayasan. 11, lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi BAN PT. 12, ijazah dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. 13, memenuhi seluruh syarat dan dokumen yang ditentukan sesuai jabatan yang dilamar, serta data yang diberikan benar, bukan palsu. 14, seluruh pelamar wajib memiliki ijazah perguruan tinggi. Dan yang ke-15, diutamakan memiliki pengalaman kerja bidang kepemiluan. Nah, selanjutnya adalah dokumen P3K KPU 2022. Pelamar dapat mengunggah scan dokumen asli sebagai syarat P3K KPU 2022 di situs sscasn.bkn.go.id yang terdiri dari: pertama, pas foto terbaru latar belakang warna merah. Kedua, unggah KTP atau surat keterangan EKTP sementara dari Dukcapil. Ketiga, unggah surat pernyataan 5 poin, diketik, ditandatangani, dan bermaterai Rp10.000. Keempat, unggah surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta, diketik, ditandatangani, bermaterai Rp10.000. Kelima, ijazah asli yang discan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. 6, scan transkrip nilai asli. Atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Ketujuh, cetakan tangkapan layar direktori hasil akreditasi program studi. Ini dari BAN PT yang memuat status akreditasi program studi pelamar pada banpt.or.id atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ini bagi perguruan tinggi dalam negeri yang di ijazah atau transkrip tidak tercantum akreditasi. 8, surat keterangan pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar. 9, surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah asli menerangkan jenis atau tingkat disabilitas. Ini bagi penyandang disabilitas. Dan yang ke-10, link video singkat kegiatan sehari-hari pelamar sesuai jabatan yang dilamar. Nah, ini khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk mengakses informasi pendaftaran P3K KPU 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tautan yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.